Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan yang kami bersuka cita. Kami bersyukur karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau Bapa di surga sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan boleh mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus datang dari surga, datang ke dunia menjadi manusia. Mati bangkit buat kami semua supaya kami punya pengharapan hidup yang baru di dalam Tuhan menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan kami boleh diberikan kesempatan belajar dasar-dasar kekristenan spiritual journey dari kelas menjadi seperti Kristus. Kami mau Tuhan diubahkan, makin hari diubahkan menjadi seperti Kristus. Sebab itulah kehendak-Mu ya Bapa. Engkau telah menetapkan setiap kami itu diubah menjadi serupa dengan gambar anak-Mu. Supaya setiap kami Tuhan boleh diubahkan cara berpikir kami, cara merasa kami, cara bertindak kami. Perilaku kami semua Tuhan boleh dikuduskan, hidup menyenangkan Tuhan. Itulah Tuhan yang Kau kehendaki dan kami juga mau Tuhan melakukan kehendak-Mu. Malam hari ini kami mau saling menguatkan dengan sharing-sharing kesaksian berkat yang kami terima selama belajar MSK 3. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan ini, juga persiapan untuk masuk ke MSK 4. Tuhan tolong semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Oke, silahkan. Mulai Jason dulu ya. Jason, kemudian Jessica ya. Pertama-tama aku mau berterima kasih kepada teman-teman dan juga rekan-rekan MSK semuanya karena udah bisa bertumbuh bersama-sama dengan aku, menerima kekurangan kelebihan aku juga, terus terlebih terima kasih ke Kak Roni, Kak Philip sama Onel sebagai teman rekan sekelompokku ya, karena bisa mendengarkan sharingku setiap setiap minggunya, terus problem-problemku. Oke. Jadi berkat yang aku dapetin kali ini tuh yang pertama tentunya bisa semakin kenal satu sama yang lain, semakin dalam mengenal dari MSK pertama hingga ketiga kan semakin banyak apa yang bisa didapat. Itu juga semakin bisa di-sharingin lebih banyak lagi ke teman-teman sekalian. Habis itu yang kedua yang aku dapetin itu kita jadi bisa lebih tahu gitu eh, apa yang perlu kita persiapkan menjelang kedatangan Kristus. Terus kita juga bisa menggunakan waktu kita dengan lebih bijak lagi, kayak misalkan apa cara-cara kita untuk menjangkau me, me, ini menjangkau orang yang ada di sekitar kita, intinya kayak gitu, untuk ikut datang ke JP, ikut mengenal Tuhan kayak gitu sih. Om, lanjut Jess. Oke. Iya, sharing dari aku yang bersama kayak Kak Jason, pertama-tama bersyukur dan berterima kasih juga karena udah bisa ngikutin MSK sampai ke pelajaran ketiga ini dan bersama-sama dalam kelompok Zoom juga, terus bisa saling sharing. Bersyukur dan berterima kasih juga ke Kak Krista, Kak Gloriaza yang mau mendengarkan sharing aku. Terus kita juga bisa saling mendoakan, saling curhat gitu ya. Terus yang aku dapetin dari MSK 3 ini ya hampir sama kayak MSK 2 dan MSK pertama ya, tetap menjadi serupa dalam Kristus dan juga belajar untuk tetap kokoh dalam pelayanan juga. Di sini aku tujuan aku sebenarnya untuk ikut MSK juga supaya lebih tahu bagaimana diri aku bagaimana pelayanan yang bakalan aku lakuin gitu kan. Jadi aku bersyukur sampai MSK ketiga ini aku bisa tetap melayani Tuhan dalam apa yang aku bisa lakuin gitu kan. Misalkan kita bisa saling mendoakan, bisa melalui sharing kita, dan ya itu bersyukur. Yang aku dapetin dari MSK 3 ini itu tentunya banyak, tapi kalau diambil poinnya itu kita banyak belajar soal sifat-sifat Tuhan Yesus. Jadi kita bisa kenal sama sifat-sifat Yesus dan kita bisa
ngikutin sifatnya. Terus ya kita juga belajar caranya biar kita semakin kokoh. Banyak sih yang kalian pelajari dari MSK 3 ini, banyak banget. Udah sih itu aja. Makasih. Ya, shalom semuanya. Bersyukur atas kesempatan yang diberikan, waktu yang diberikan. Saya bersyukur bisa mengikuti MSK 3 dan berterima kasih juga sama Om Robi yang udah bimbing kita lagi dari mulai MSK 1 sampai ketiga. Terus khususnya terima kasih untuk kelompok kecil saya, ada Kak Philip sebagai mentor juga. Terus ada Jason sama Valen. Nah, di MSK 3 ini yang aku dapatkan, kan MSK 3 kan temanya kan kokoh di dalam Kristus. Nah, yang aku dapetin adalah kita ini sebenarnya udah punya dasar dan fondasi yang telah diberikan oleh entah itu Kakak Rohani, bahkan Om Robi sebagai penatua dan pendeta atau pembimbing kami. Bersyukur jadi kita lebih dikokohkan lagi dalam Kristus. Ada 10 poin yang boleh saya share, yaitu yang pertama kan waktu itu kita pernah belajar gaya hidup penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, bersyukur jadi ketika kita sedang menyembah, baik entah itu pujian, penyembahan. Nah, di sini saya banyak belajar mengenai bagaimana sih cara memberikan hati diri kita untuk memiliki penyembahan yang benar-benar dalam kebenaran gitu. Yang Tuhan itu melihat saya, oh Roni ini sedang menyembah dalam kebenaran. Nah, itu banyak poin-poinnya yang sudah saya terima pada waktu pelajaran itu. Terus yang nomor 2, gaya hidup dalam memberi. Di sini sih gaya hidup dalam memberi yang aku bisa simpulkan adalah ketika kita baik itu memberi dalam berupa wujud ataupun yang tidak berwujud, syukur kalau segala hal yang boleh kita dapatkan di pelajaran ini itu kayak motivasi kita, terus kepada siapa kita harus memberi. Nah, kita bisa memilah tuh kayak hal-hal yang mungkin di dalam diri kita itu kayak masih ternyata ada yang salah gitu loh. Dalam misalnya dalam konteks memberi, kita itu kayak ada yang salah dalam diri kita. Oh, ternyata motivasi entah itu motivasi kita, entah dengan siapa saja standar kita, standar orang yang kita beri itu siapa aja tuh. Nah, ini diperbarui di sini dan diperbaiki di pelajaran ini. Terus yang ketiga, nilai-nilai dalam berkomunitas. Nah, bersyukur kalau di sini juga bisa bergabung sama JP ya, karena JP adalah salah satu, kalau kita bilang secara formalitas ya, adalah komunitas di bawah naungan GPI. Jadi bersyukur bisa bergabung di JP, saling membangun dengan yang lain, apalagi membagi kelompok agar membagi kelompok dengan tujuan supaya lebih terbuka satu sama lain dan ya menghasilkan kualitas-kualitas murid Tuhan Yesus yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu bersyukur sih. Jadi benar-benar komunitas di sini tuh sangat penting, karena ya sebagai anak Tuhan kita harus, sebagai anak Tuhan yang ada di gereja ya, alangkah baiknya ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mengingat bagaimana cara hidup jemaat yang pertama gitu. Jadi ya di sini di JP ini saya bersyukur bisa dididik untuk lebih kayak hidup, bersekutu dan sebagainya layaknya seperti jemaat yang pertama, jemaat mula-mula yang pertama itu Mas. Terus yang karunia roh itu terus ada karunia roh, terus 5 bertambah juga bagi dunia. Nah, ini ya bagaimana kita sebagai manusia yang ya karena kita tahu kita dalam Tuhan Yesus, kita memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus yang dimana ya mau nggak mau harus santai kita akan menjadi musuh dunia gitu. Nah, bagaimana kita walaupun kita emang secara tidak kelihatan emang menjadi musuh dunia, tapi bagaimana kita bisa membawa orang-orang di dunia ini dalam terang dan garam kita gitu. Terus untuk akhir zaman ini juga menurut saya ini salah satu yang berat sih, akhir zaman. Soalnya
ya kayak apa ya, kayak kita aja mikir buat hari esok itu bingung banget, apalagi mikir akhir zaman, dimana kayak segala hal yang kita udah lakukan dan kita hidupi itu akan dinilai di situ, dievaluasi di situ, dihakimi di situ gitu. Jadi ya bersyukur di MSK 3 ini ada satu pembelajaran yang membahas tentang akhir zaman gitu. Jadi kita tuh bisa dipersiapkan lagi, diingatkan lagi untuk selalu berjaga-jaga, berdoa setiap saat supaya kita nggak lengah, dan kita siap di saat apapun gitu. Ketika mungkin habis ini, 10 menit kemudian ini Tuhan memanggil, kita sudah siap gitu. Terus membangun keluarga yang kokoh ini ya juga bersyukur sih, apalagi kita anak pemuda kan adalah masa dimana kita kayak lagi kasmarannya, lagi benar-benar ingin untuk mendapatkan pasangan dan sebagainya. Maksudnya kayak momen-momen romantis ini cocok dan pas apa ya, dan lebih cenderung terjadi ketika kita masa remaja dan pemuda gitu. Jadi bersyukur. Jadi kita apa ya? Jadi di pelajaran ini tuh bersyukur kayak dikasih dasar-dasar yang kuat, either sebelum berkeluarga ataupun lagi dalam proses membangun hubungan, entah dalam pendekatan pacaran gitu. Jadi kita dikasih dasar yang kuat, motivasi yang kuat, tujuan yang kuat, kenapa kita misalnya berpacaran, berkeluarga itu apa tujuannya. Tapi segala hal yang kita lakukan adalah ya atas dasar Tuhan. Kayak misalnya kita berkeluarga ya karena dalam kejadian pun udah bilang kalau ya berkeluarga akan menghasilkan keturunan yang akan memuliakan Tuhan juga gitu. Terus menjadi murid Kristus yang sejati, terus setia melayani sampai akhir, dan menjadi seperti Yesus Kristus. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya share. Oke, makasih semuanya. Shalom. Halo semuanya, jadi aku mau sharing tentang pembelajaran MSK yang ketiga. Puji Tuhan aku udah selesaiin semua ke 10 pembelajaran. Dan sebenarnya kalau aku rangkum sendiri, ini pelajarannya masuknya tentang ke ini sih, relationship diri kita pribadi dengan orang lain sama dengan Tuhan. Mulai dari kita mengenal karunia-karunia yang kita punya, dan dari situ kita bisa melayani orang di sekitar dalam komunitas gitu. Kalau komunitas kita remaja kan ada JP gitu, atau misalnya yang orang tua ada kelompok sel. Nah, dari situ kita bisa belajar bertumbuh juga. Jadi bukan hanya di-keep aja karunia-nya dari diri kita sendiri, tapi kita bagikan juga buat jadi berkat bagi orang lain. Nah, habis itu yang paling sering ditekankan ini juga sih, relationship with God, di mana kita diingetin juga tentang akhir zaman. Kalau kita ini udah hidup serius atau belum, udah terus ikut Tuhan atau belum, atau kita masih kayak main-main aja selama ini, doa mungkin bolong, baca Alkitab mungkin bolong gitu ya. Itu bagus banget maksudnya, jadi kita kayak di reminder terus, gimana kalau kita hidup tanpa Tuhan tuh susah gitu, jauh dari Tuhan itu susah. Dan akhirnya kan pasti kita maksudnya akan meninggal dan ketemu Tuhan juga, berhadapan dengan Tuhan. Itu juga yang jadi akhir destinasi hidup kita. Kita bakal masuk surga, bakal dikenal sebagai orang yang seperti apa gitu, anak Tuhan yang seperti apa. Dan mungkin kalau jujur dibilang susah atau enggak, sulit juga gitu mengikut Tuhan, apalagi ada banyak tantangan, rintangan, godaan dunia juga. Ikut teladan Tuhan Yesus, hidup benar itu memang sulit gitu, apalagi sebagai manusia. Tapi ya balik lagi, walaupun itu susah, tapi kita kan harus terus berusaha belajar juga, mendekatkan diri sama Tuhan lebih lagi. Begitu. Terima kasih.
Nggak Ya. kerasa, saya udah akhir MS ketiga. Jujur, yang MSK ini aku suka agak bolong ya, jadi kayak terpaksa lewat YouTube. Nah, jadinya yang aku lagi lebih kena gitu dari MSK season 3 gak tuh ya, sesi 3 ini lebih ke gaya hidup untuk memberi dan juga berdampak bagi dunia. Dari yang memberi itu aku belajar juga bahwa memberi itu nggak selalu materi aja. Jadi memberi itu kayak bisa lewat pertolongan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melakukan gaya hidup memberi ini gitu. Jadi emang sehari-hari pun kita bisa gitu kita lakuin lewat hal-hal sederhana pun. Dan juga yang berdampak bagi dunia ini, aku lebih belajar walaupun kita menjadi garam dan terang dunia itu pastinya susah, tapi bukan berarti itu gak mungkin gitu. Apalagi kan kalau sekarang dalam hal apapun kita juga bisa menjadi garam dan terang dunia. Dalam konteksnya itu masih positif. Jadi kalau Tuhan emang udah menyediakan waktu dan menyediakan segala yang ada yang kita perluin gitu, itu pun kita bisa, maksudnya bisa sharing, bisa jadi dampak untuk bagi orang. Jadi kayak tetap bisa menjadi dampak dan terang dunia gitu sih untuk yang aku dapat. Terima kasih.